di Lampion Park ini di Tegalega. Ini banyak dino di sini tuh. Teman-teman lihat dino patung buatan. Saya di video ini pengen cerita ke teman-teman tentang pernikahan. Teman-teman sendiri termasuk orang yang takut nikah, lambat nikah, atau yang cepet mudah nih atau cepet nikah. Saya pengen sharingkan pengalaman saya dan cerita dari Om Jan yang di Pennsylvania di negara maju di Amerika. Kita mulai ya teman-teman. Waktu saya masih kecil dulu, kira-kira SD sampai SMP, saya tuh tinggal di Bekasi Udik. Waktu itu saya dikasih tahu sama orang tua saya, karena kamu kalau nikah jangan nunggu tua, karena banyak contohnya saudara-saudara kita yang udah pensiunan tapi anaknya masih kecil-kecil. Jadi dia udah pensiun tapi anaknya itu masih butuh biaya, itu kan berat. Jadi saya termasuk waktu itu cepet nikah. Cuman kondisi dulu dan kondisi sekarang itu beda. Kondisi dulu itu lapangan kerja itu masih banyak, jumlah penduduk juga masih sedikit kan. Saya waktu saya remaja, saya ingat jumlah penduduk cuma 120 juta jiwa. Sekarang udah 280 juta jiwa. Lapangan kerja juga makin turun. Kemudian secara umum orang-orang tuh senengnya pada ngutang aja. Kalau saya lihat begitu. Jadi teman-teman, memang kondisi sekarang memang sulit untuk nikah, untuk memulai hidup baru begitu. Tapi itu bagaimanapun pernikahan adalah bagian untuk pendewasaan diri kalau buat lelaki gitu ya. Jadi perlu. Nah, saya dengar cerita dari Om Jan. Om Jan tuh makasih sekali Om Jan. Om Jan warga negara Indonesia awalnya, tapi beliau udah keliling Belanda, Eropa, kemudian sekarang menetap jadi warga negara Amerika di Pennsylvania setelah beliau pensiun sekitar 10 tahun yang lalu. Dan dari pengalaman beliau, kalau saya sangat mengapresiasi karena beliau sudah tinggal menetap di Amerika dengan teman-teman yang misalnya sekedar wisata, pergi ke Singapura, pergi ke Amerika, pergi ke Arab, sekedar wisata, sekedar misalnya katakanlah umroh gitu, itu belum mendalami kalau menurut pandangan saya. Karena untuk mendalami sesuatu kita harus tinggal di sana, menetap dan jadi orang sana. Nah, Om Jan udah menetap di Amerika dan beliau sudah punya istri orang Amerika. Jadi apa yang beliau sampaikan itu menurut saya pengalaman yang amat luar biasa begitu. Beliau secara umum menyampaikan bahwa kalau orang bule itu nggak suka melihat misalnya cara wanita Asia diperlakukan, karena wanita Asia itu dijadikan second citizen gitu, warga negara kedua setelah lelaki. Lelaki itu sangat dominan katanya di Asia. Menurut saya enggak juga sih. Kalau wanita Indonesia justru pada ngatur-ngatur kalau menurut saya gitu. Lelaki yang suruh kerja jadi pesuruh dia yang jadi bos gitu. Menurut pandangan saya sih. Cuman saya melihat secara umum orang-orang tuh pada malas nikah. Kemudian ketika ada orang bule nikah, sama kata Om Jan kan, orang bule banyak yang seneng. Kalau saja saya bisa jadi orang kawin sama orang Indonesia, orang Asia, enak banget, kita bisa nyuruh-nyuruh dia gitu kan. Sementara kita bisa ongkang-ongkang kaki ke sana kemari, bisa jalan-jalan, wanitanya kan di rumah aja gitu. Kalau saya dari dulu nggak berpikiran begitu sih. Cuman kalau secara umum, secara statistik teman-teman lihat dah, kebanyakan yang nikah sama bule, misalnya warga negara bule sama orang warga negara bule, orang bule sama orang Indonesia yang nikah, itu kebanyakan lelakinya itu orang Indonesia, bulenya itu orang bule gitu kan. Bule wanitanya orang bule. Jadi wanitanya istrinya itu bule, lelakinya orang Indonesia. Mayoritas saya lihat paling banyak itu begitu. Kalau yang bulenya lelakinya kemudian wanitanya orang Indonesia, justru kebalikannya, paling kawin kontrak. Coba perhatikan itu teman-teman. Nggak bisa ngelihat misal contohnya artis ya. Kalau artis itu outlier gitu, secara umum aja, secara umum warga negara biasa kayak kita secara umum, kalau bule kawin sama orang Indonesia, kemungkinan besar yang bulenya itu yang perempuan jadi warga negara Indonesia begitu, kemudian menetap di Indonesia perempuannya. Kalau lelaki misalnya bulenya lelaki, kemungkinan dia kawin kontrak saja. Itu kan lucu, menurut saya lucu itu.
keanehan di situ gitu. Teman-teman silakan komentar, kalau menurut teman-teman mungkin imbang, menurut saya enggak, pengamatan saya enggak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang bule itu pengen tinggal di Indonesia, kemudian kawin sama orang Indonesia, tapi ada yang ditakutkan. Yang ditakutkannya begini, warga negara wanita Indonesia ketika kita orang bule nih kawin sama wanita Indonesia, itu kawin bukan sama orangnya, bukan sama ceweknya, tapi sama keluarganya, rentetan keluarganya gitu kan. Gitu. Jadi ketika orang menikahi wanita Indonesia, ketika misalnya keluarganya nggak punya, keluarganya putus sekolah, butuh apa, itu jadi tanggung jawab lelakinya gitu. Itulah kenapa mereka lebih memilih mendingan kawin kontrak aja, jadi kawinnya sama ini. Kalau bule kan enggak, kalau orang bule itu kawin sesama mereka, misalnya laki sama perempuannya, dia kayak beli McD aja, bisa kawin sambil jalan di mobil. Anda sepakat untuk menikah, yes I do, perempuannya begitu. Anda siap untuk mencintai sepenuh hati, yes I do, begitu kan. Gitu. Kalau di kita kan nikah itu sampai pesta-pesta, ada yang 7 hari 7 malam. Di tempat saya itu ada yang pesta pernikahan sampai 7 hari 7 malam, nanggap ini layar tancap waktu itu. Kemudian ada yang nanggap topeng amen, ada juga yang sampai gini, istrinya itu sampai 12, percaya nggak? Waktu saya kecil itu lurah kades di tempat saya itu istrinya 12, semua itu bikin di rumah sama, dikasih motor saing satu. Kalau ada anak muda deket-deket rumah dia diacukin golok, mau ngapain lu di situ? Gitu. Dan sampai sekarang teman saya ada yang istrinya 5. Waktu saya bilang gitu kan, secara aturan agama kan cuma 4, kata saya gitu. Nah, kata dia kan yang penting menafkahi mas. Saya nggak bisa ngomong. Udah terserah lu aja lah gitu, saya bilang gitu. Bahkan yang poliandri pun ada di Bekasi, ada di Bekasi itu. Yang poliandri, jadi suaminya banyak, wanita suaminya banyak begitu. Bagian itu lucu. Tapi secara umum kalau menurut pandangan saya sih, kalau di Indonesia jangan takut nikah itu bagian dari pembelajaran pendewasaan diri, menempa tanggung jawab kita sebagai lelaki, karena yang menentukan lelaki atau bukan di tanggung jawabnya. Kalau perempuan itu di kesetiaannya, dan tidak ada kesetiaan paruh waktu kalau menurut pandangan saya. Enaknya kalau kita nikah muda, ya anak-anak kita bisa udah pada kerja gitu, kitanya masih, ketika kita pensiun anak-anak kita udah bukan tanggung jawab kita lagi kan gitu. Itu bagian itu. Kalau menurut pandangan saya sih gitu. Kemudian kalau saya juga nanya, kalau kamu misalnya kondisi sekarang, misalnya kamu masih muda, kamu pilihan kamu pengen nggak keluar negeri? Ya pengen. Kalau kondisi sekarang saya pengen, kemungkinan besar saya bisa aja. Cuman karena saya udah tua, ya kalau udah tua begini mah saya mendingan ya tinggal di sini lah, saya nungguin mati aja gitu. Cuman kalau saya masih muda, kemungkinan saya kerja di luar negeri gitu. Istri saya tanya, kamu terus pengen punya istri orang bule? Enggak, kalau saya enggak. Ya mungkin tuh kembali ke selera ya. Kalau saya nggak suka warna kulit apa gitu, bukan ke cara pikirnya. Itu tuh selera, secara seksual nggak suka gitu. Saya suka yang kulit Asia kayak begini. Jadi kemungkinan saya kerja di luar negeri, tapi balik tetap ke Indonesia dan menetap di Indonesia kalau udah pensiun gitu. Karena gaji di luar negeri kan lebih besar, jadi kita bisa saving dan pulang di Indonesia. Teman-teman saya yang pelaut banyak yang seperti itu, ketika dia udah selesai jadi pelaut ya dia menetap di Indonesia begitu. Bahkan kata Om Ian juga, ya kalau kita bayangin tinggal di Indonesia itu asik, memang asik. Kalau saya nggak kebayang jadi punya istri orang bule, mungkin lebih susah, mungkin menurut pandangan saya. Izin saya mau nerbangin micin di sini ya. Ini drone kecil, jadi saya tidak mengganggu orang lain. Terima kasih teman-teman, silakan komentar dan beri masukan.